Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Yang terjadi pada waktu itu adalah setelah selesai dari pertemuan-pertemuan para waliullah, nampak ada satu sosok seorang waliullah yang jika berdiskusi di tempat guru bisa sampai berjam-jam. Sering terjadi pembicaraan dari mulai jam 8 malam, terkadang hingga waktu subuh alam dunia lahir kita. Hingga sampai pada suatu ketika kami sang penyair sedang menghadap kepada guru, namun ternyata bahwa sosok yang kami maksud tersebut sudah berada di tempat sang guru kami. Setelah kami duduk sebelum guru berbicara, maka sosok tersebut telah memulainya terlebih dahulu dengan berkata, "Wahai sang penyair, aku telah meminta izin kepada gurumu guna untuk menyampaikan sebuah wejangan tentang suatu kisah kepadamu yang di suatu saat nanti akan dimengerti bahwa kisah yang aku sampaikan ini akan berkaitan erat dengan kemunculannya Sang Satrio Piningit. Wahai sang penyair, sesungguhnya aku ini adalah yang disebut dengan sebutan Kiai Agung Gunung Agung. Soal nama sebenarnya ketika dulu zaman kehidupanku, maka nanti bila telah tiba masa dan waktunya, juga akan diketahui oleh semuanya. Sebab nanti bila Sang Satrio Piningit itu telah benar-benar muncul, maka dialah yang mampu menjelaskan semua persoalan, serta bisa menerangkan satu persatu kisah sebenarnya para waliullah pada masa sebelumnya, dari semua zaman dan dari semua wilayah. Satrio Piningit itu yang akan bisa mengungkap tentang kebenaran suatu tempat, apakah suatu tempat itu makam ataukah petilasan dan lain sebagainya. Wahai sang penyair, aku ingin mengatakan dan menyampaikan kepadamu sebagai suatu kisah kehidupan yang berkelanjutan, yaitu kehidupanku tempo dulu dan tugas hidupku di zaman kehidupanmu ini. Sesungguhnya bahwa pada masa kehidupanku dulu, aku adalah seorang titisan, yaitu ruh kehidupannya Raja Pancara, disebutnya sebagai Raja Drupada. Pada masa kehidupanku dulu, maka kesadaran akan keberadaanku sebagai orang titisan itu telah dipulihkan atau dikembalikan oleh Tuhanku. Hanya saja bahwa kisah perjalanan kehidupan akhir zaman yang merupakan percampuran dari seluruh unsur kehidupan, baik secara luas dalam tataran dunia maupun secara kedaerahan, dengan manitisnya tokoh-tokoh berskala dunia dan juga tokoh-tokoh kedaerahan itu, belumlah terjadi pada masa kehidupanku waktu itu. Hingga sampai usai perjalanan hidupku, hal itu belum terjadi. Kemudian setelah daripada itu, maka setelah haram kematianku, aku berada dalam kehidupannya para waliullah, mengemban tugas akhir zaman, yaitu kehidupan akhir zaman yang terjadi pada masa kehidupanmu saat ini, wahai sang penyair. Pancala bukanlah bagian penting dari Bharatayuda, namun diketahui bahwa Pancala adalah salah satu yang menyokong kekuatan kepada Pandawa dalam perang Bharatayuda. Yang lebih penting dari semua itu adalah satu bunga suci untuk kelima Pandawa, yaitu Dewi Pancari
atau Drupadi. Wahai sang penyair, ketahuilah bahwa pada masa kehidupanku dulu, yang terlahir kembali pada waktu itu, ternyata bahwa tugas putriku Dewi Pancali belum diturunkan, sehingga tiada terjadi pertemuan pada masa kehidupanku waktu itu. Dan pada masa kehidupanmu saat ini, yang dikatakan sebagai kehidupan akhir zaman itu akan terjadi dan telah dimulai ini, ternyata bahwa Dewi Pancali itu telah terlahir kembali sebagai bunga kekuatan dari Pandawa. Sedangkan Pandawa itu adalah ruh-ruh yang telah menempati pada raga satu raga 1000 jiwa, yaitu Sang Pinilih, Sang Kinasih, Satrio Piningit. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya aku tidak terlahir kembali pada masa kehidupanmu ini, wahai sang penyair. Untuk itu aku mengawal putriku Dewi Pancali dari alam kegaiban, sehingga sampai masanya bahwa segala kejadian akhir zaman itu terjadi, maka Dewi Pancali, Drupadi, akan bisa memberikan dharmanya untuk menyempurnakan laku kehidupannya sebagai ratu penguat atas kemenangan Pandawa dalam Bharatayuda, sebagaimana penguat golongan kebenaran dalam gejolak api kehidupan di akhir zaman, yaitu zaman yang sedang berlangsung dalam kehidupanmu saat ini. Wahai sang penyair, ketahuilah tentang sesuatu yang sangat penting bagi dirimu, tentang keberadaanku yang tidak terlahir kembali di zamanmu ini, karena aku harus menyimpan wahyu Joyo Kawijayan, yaitu Mustikaning Cangkok Wijaya Kusuma. Maka ketahuilah wahai sang penyair, jika kisah ini telah selesai aku sampaikan kepadamu, maka Mustika Cangkok Wijaya Kusuma itu akan segera aku serahkan kepada yang berhak, yaitu Sang Kinasih, Satrio Piningit. Sedangkan untuk kelengkapan kejayaan itu berdasarkan dari tugasku, maka ketahuilah bahwa Sang Kinasih, Satrio Piningit, yang memegang Mustikaning Joyo Kawijayan, yaitu Mustikaning Cangkok Wijaya Kusuma itu, akan mencapai kemenangan dari cita-cita perjalanan kehidupan akhir zaman itu, manakala dia telah bersatu dengan mahkota Joyo Kawijayan, yaitu wujud dari Dewi Pancali yang telah dilahirkan kembali. Wahai sang penyair, setelah Mustikaning Cangkok Wijaya Kusuma ini telah berada di tangan Sang Kinasih, Satrio Piningit, maka aku akan menuntunnya melalui alam ruh kewalianku dalam pertemuan dengan Dewi Pancali, dengan Drupadi, agar kemenangan Pandawa, kemenangan kebenaran atas kehidupan akhir zaman itu akan tercapai dan terwujud. Demikianlah yang disampaikan Simbah Kiai Agung Gunung Agung, satu di antara 7 dari seorang waliullah yang berada di kompleks Makam Wali 7 Gunung Agung, Bali. Semoga kisah ini bermanfaat dalam mengurai misteri kehidupan akhir zaman, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, sesuai yang Tuhan Maha Kuasa kehendaki, bahwa kebenaran akan selalu terbuktikan dalam kemenangan, meskipun kadang terlalu rumit jalan yang harus dilalui dan ditempuhnya. Itulah kisah yang telah terjadi pada waktu itu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.